Jadi untuk melatih kemampuan kalian, silakan nanti muncul soal di setelah ini, kalian skip, bukan skip, kalian pause dulu videonya, kalian coba kerjakan sebelum melihat pembahasannya, oke? Sederhanakan operasi pada bentuk pangkat berikut. Ya, soal yang pertama, P pangkat 6 dipangkatkan 2 kali P pangkat minus 3. Oke, kita tulis dulu di sini, ini karena variabelnya P, kita tulis P gitu ya. P pangkat 6 dipangkatkan dengan 2, ini pangkatnya dikalikan 6 kali 2 begitu ya. Ya udah, tulis lagi P kali P pangkat minus 3 gitu ya. Kita kerjakan secara bertahap. Lalu P pangkat 6 kali 2 itu adalah 12 kali P pangkat minus 3 sama dengan P pangkat 12 tambah minus 3. Ini hasil akhirnya adalah P pangkat 12 tambah minus 3, itu hasilnya 9. Seperti itu. Soal nomor 2, silakan diperhatikan. 2 kali A pangkat 2 dikalikan dengan 5A pangkat 7. Nah, di sini ada angka, ya, angkanya dikalikan dulu gitu ya. Jadi 2 kali 5 gitu ya, kali A, A-nya pangkatnya itu, karena ini perkalian ya, pangkatnya dijumlah 2 tambah 7 gitu ya. Perkalian yang berupa angka ini dihitung tersendiri, 2 kali 5 itu hasilnya adalah 10. Lalu A gitu ya, hasilnya adalah pangkatnya menjadi 2 tambah 7 ya jadi 9, A pangkat 9. Seperti itu. Cukup sederhana itu cara ngerjainnya ya. Ini sedikit lebih rumit, ini yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 ini dua-duanya dua suku dikalikan, ini dua-duanya dipangkatkan. Kita kerjakan pelan-pelan dulu ya. Yang bagian depan ini A pangkat 7 dipangkatkan 5, artinya pangkatnya adalah 7 kali 5 gitu ya. Lalu kalikan lagi dengan A pangkat minus 2 dipangkatkan lagi dengan 11. Tulis minus 2 karena dia dipangkatkan, maka pangkatnya kalikan dengan 11. Seperti itu. Kita tulis hasilnya masing-masing. A pangkat 7 kali 5 itu artinya hasilnya adalah 35 kali A pangkat minus 2 kali 11 itu hasilnya adalah minus 22. Ini hasilnya akan menjadi A pangkat 35 ditambah minus 22. Dan hasil akhirnya kita tulis di sini saja, menjadi A pangkat berapa itu ya? 35 tambah minus 22, itu hasilnya adalah 13 begitu. Seperti itu. Lanjut ya. Soal berikutnya, soal yang keempat. Ini ada dua bilangan berpangkat yang dipangkatkan sekaligus ya. Nah, kalau ada dua bilangan berpangkat dipangkatkan sekaligus, ini masing-masing kena pangkat ya sebenarnya. Ini bisa dipecah menjadi seperti ini. Jadi A pangkat minus 2 ini dipangkatkan dengan 7 gitu ya. Dikalikan dengan B pangkat 3 juga dipangkatkan dengan 7 gitu ya. Atau nanti bisa langsung dikalikan. Sehingga ini jadinya adalah A pangkat minus 2 ini kalikan dengan 7 ini karena dia pangkatnya. Kalikan dengan 7 gitu ya. Lalu B sama yang 3 ini pangkat 3 dikalikan dengan 7 juga gitu karena dia kena juga gitu ya. Kalikan dengan 7. Sehingga ini hasil akhirnya adalah A pangkat minus 2 kali 7 itu adalah minus 14. Dan B pangkat 3 kali 7 itu adalah 21. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 5. Ini ada 5x pangkat 5y kuadrat per x pangkat 3 y pangkat minus 5. Karena angkanya cuma ada satu aja di sini di atas, di bawahnya tidak ada, yang artinya adalah angka 1 gitu ya. 5 bagi 1 sama dengan 1, maka ya ditulis aja 5 begitu, 5 begitu ya. Lalu variabelnya ada x dan y. Kita tulis saja x dulu, x gitu ya. X-nya bagaimana? Ya udah, lihat kita pangkatnya, kita lihat ya. Pertama 5 di sini. Kita tulis 5 karena dibagi dengan 3 atau per 3, maka pangkatnya
kurang 3 seperti itu. Lalu sudah kan ya, sekarang Y sama ini di atas 2 kita tulis 2. Karena dibagi kita kurangi gitu ya. Kurang berapa? Ini lihat nih, minus 5. Kurang minus 5. Dan hasil akhirnya angka 5 kita tulis lagi. Lalu X 5 kurang 3 itu hasilnya adalah 2. Kemudian Y pangkat 2 kurang minus 5 itu artinya 2 tambah 5 hasilnya adalah 7. Dan ini sudah hasil akhirnya ya. Seperti itu. Yang nomor 6, coba dulu nomor 6 ya. Kita lihat di sini juga ada angka ya, angka 6 di bawah 3, di atas 6 di bawah 3. Ya udah ini kita bagi saja 6 bagi 3 dulu ya. Atau kalau mau ya tulis saja 6/3 gitu kita pisahin. Lalu X-nya gitu ya. Di atas 3 di bawah 9, berarti 3 kurang 9. Kemudian Y-nya di atas minus 5, di bawah kita kurangi 2, nih 2, kurangi 2 gitu ya. Ingat, yang kurang yang di depan ini kurang yang ini dan kurang yang ini berasal dari rumusnya karena dia pembagian gitu ya. Sementara yang ini memang bawaannya dia dari soal. Kita lanjut ke Z ya. Z ini adalah 2 pangkatnya. Kita tulis 2 di bawah karena dibagi kita kurangi gitu ya. Di bawah pangkatnya adalah minus 1. Berarti tulis lagi minus 1 seperti itu ya. Baru kita hitung 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Lalu X, tulis X di sini. X pangkat 3 kurang 9 itu minus 6 ya. Kemudian Y minus 5, ini minus 5 minus 2 itu adalah minus 7. Lalu yang Z ya, ini hasilnya adalah 2 minus min 1 artinya 2 tambah 1 3 gitu ya. Bisa diperhatikan di sini ada yang pangkatnya negatif yaitu X dan Y. Seperti yang kakak bilang tadi bahwa yang pangkatnya negatif ini kalau dia seperti ini bentuknya ini sebenarnya ada di bawah per ya. Sehingga bisa kita tulis jawaban akhirnya adalah tulis 2 dulu. Lalu yang pangkatnya positif cuma si Z gitu ya. Z pangkat 3 per. Nah, X pangkat minus 6 itu sebenarnya di bawah per. X pangkat 6 seperti itu ya. Jadi negatifnya hilang kalau sudah ke bawah per ya. Kemudian Y pangkat 7. Baik, jadi itu adalah hasil akhirnya. Seperti ini. Sepertinya masih ada satu contoh soal lagi. Nah, ini soal yang terlihat sedikit rumit ya, tetapi sebenarnya kalau dikerjakan pelan-pelan ya tidak rumit gitu ya. Di sini adalah gabungan antara perkalian, pembagian dan pemangkatan. Kemudian pangkatnya ada yang positif, ada yang negatif, ada yang bulat, ada yang pecahan. Nah, komplit sudah kalau seperti ini. Tapi ini bisa dikerjakan pelan-pelan ya. Yang pertama kita lakukan adalah mengerjakan pangkat ini. Jadi karena dia bentuk pangkat dipangkatkan, maka semua pangkat yang ada dalam ini kita kalikan dengan bilangan ini, pangkat yang paling luar ini ya. Kita tulis dulu yang di atas per, tulis dulu ya, A gitu ya. A pangkat setengah itu soalnya, lalu karena dia dipangkatkan dengan 2/3, kalikan dengan 2/3, seperti itu. Kemudian demikian juga B pangkat minus 3. Sama, kita kalikan juga dengan pangkat ini karena dia juga kena pangkat gitu ya. B pangkat minus 3 kalikan 2/3 pangkatnya ya. Lalu yang di bawah per A pangkat minus 1 kalikan juga dengan 2/3. Karena semua ini seperti yang kakak bilang tadi, ini dikurung gitu ya, pangkatnya di luar, berarti yang di dalam itu semua kena pangkat gitu ya. Lanjut ke B pangkat minus 3/2 dikalikan dengan 2/3. Nah, baru kita hitung tuh masing-masing ya. Kita hitung ke samping, yang di atas menjadi A pangkat. Nah, ini mengalihkan pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. Jadi ini 1 kali 2, 2 per gitu ya. 2 kali 3, 6.
Sudah? Lalu yang B minus 3 kali 2/3. Ini kan tinggal coret. Jadi hasilnya minus 1. Jadi hasil akhirnya ini adalah minus 2. Minus 2. Begitu. Per A pangkat, ini hasilnya pasti minus. Minus 1 kali 2/3 ya minus 2/3. Kemudian yang B begitu. Minus 3/2 kali 2/3. Ya ini saling meniadakan ini semua. Hasil akhirnya berarti 1 kalau tercoret semua ya. Minus 1 gitu ya. Baik, karena sudah seperti itu sudah jadi agak mudah tampangnya ya. Kita tulis saja A pangkat begitu ya. Tulis pangkatnya. Yang ini yang 2/6 ini sebenarnya sama dengan 1/3 kan ya. Jadi A pangkat 1/3 dikurangi pangkat yang di bawahnya ini. Minus 2/3. Begitu. Lalu B pangkat minus 2. Yang ini tulis saja minus 2. Lalu dikurangi, karena dibagi gitu ya. Kita kurangi dengan pangkat yang di bawah, yaitu minus 1. Ya kita kerjakan lagi. Ini ke samping lagi deh. Ke samping ya. A pangkat. Ini kan jadi tambah ya. Jadi minus numpuk seperti ini, 1/3 min 2/3 jadi tambah, berarti 1/3 tambah, tulis aja lah, tambah 2/3 ya biar gampang. B minus 2 tambah 1 gitu ya. Tulis di sini hasilnya 1/3 tambah 2/3, ini hasilnya adalah 3/3 alias 1 nanti ya. Lalu yang B ini adalah minus 2 tambah 1, hasilnya adalah minus 1. Sehingga ini hasilnya adalah A pangkat 1, B pangkat minus 1. Atau kalau ditulis dalam bentuk bentuk lainnya akan menjadi A per B. Demikian. Beberapa soal sudah kita bahas. Nah, sekali lagi, perbanyak latihan. Jadi kalau latihannya sudah banyak, pasti akan mudah menghafal rumus. Ini rumus-rumus ini akan mudah dihafal kalau digunakan untuk mengerjakan soal. Jadi untuk sesi kali ini cukup sekian dulu. Kita lanjutkan nanti pada masih topik pemangkatan, tapi bagian-bagian yang lain ya. Karena topik operasi perhitungan bilangan berpangkat masih ada beberapa yang harus kita bahas. Baik, selamat belajar, tetap sehat, dan semoga sukses selalu.